warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini saya Siti Rani Ayuti SPTMSI merupakan salah satu tim mengajar pada materi penyakit terkait malnutrisi pada ruminansia. Hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa penyakit terkait malnutrisi pada ruminansia. Sebelum kita mengetahui beberapa hal tentang penyakit yang berkaitan dengan malnutrisi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu malnutrisi. Malnutrisi itu merupakan kondisi di mana hewan mengalami kekurangan nutrisi yang sangat parah atau cukup parah. Kondisi malnutrisi ini akan ditunjukkan oleh atau ciri-ciri pada hewan tersebut. Ada hewan yang langsung terlihat kurus, kemudian adanya alopecia, kemudian bulu atau rambut daripada hewan tersebut rontok, kemudian pada jaringan kulit akan mengering. Adapun penyebab daripada malnutrisi ini adalah ada beberapa, yaitu seperti kurangnya asupan makanan, buruknya absorpsi atau malabsorpsi, atau ketidakmampuan dalam mencerna makanan. Kemudian ada beberapa hal lain yang berkaitan langsung dengan malnutrisi ini, yaitu seperti nutrisi bahan pakan, meningkatkan performing dan ekspresi metabolik pathway yang memungkinkan hewan mencapai potensi genetiknya untuk reproduksi. Jadi, jika adanya gangguan malnutrisi, maka hal ini akan langsung terganggu, baik itu genetiknya maupun itu reproduksinya. Kita akan lihat lebih lanjut, yaitu akibat daripada malnutrisi ini atau akibat dari kurangnya nutrisi pada ruminansia. Yaitu yang pertama sekali, hewan akan menuruni berat badan, secara otomatis hewan tersebut akan terlihat kurus. Kemudian serta kekurangan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, makanya akan disebutkan dengan malnutrisi. Kemudian hewan akan menunjukkan seperti diare kronis, kemudian adanya kasus hipoprotemia. Di sini gejala yang sering terlihat pada kasus hipoprotemia ini yaitu seperti dehidrasi, anemia, kemudian ascites, kemudian adanya edema. Selain itu, ada beberapa gangguan yang dapat kita lihat pada kasus yaitu seperti gangguan reproduksi. Sering terjadi pada breeding, yaitu pada pengembangbiakan. Kemudian gangguan reproduksi ini juga akan mempengaruhi daripada atau pada saat manajemen pemeliharaan yang tidak sesuai prosedur atau kurang baik. Kemudian penyebab dari gangguan reproduksi ini akan adanya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada manajemen breeding atau pengembangbiakan pada sapi ini. Maka dapat dikatakan hal ini merupakan kasus yang sangat banyak atau terbanyak yang disebabkan atau menyebabkan malnutrisi atau kekurangan nutrisi pada ruminansia. Ini dapat kita lihat pada gambar beberapa sapi atau contoh sapi yang kekurangan nutrisi atau sapi malnutrisi. Dapat kita lihat pada gambar yang terlihat sapinya sangat kurus dan terlihat tidak segar atau dilihat ada yang sapi sakit. Kemudian meskipun sapinya sanggup makanan, dia tidak sanggup memakan atau mengkonsumsi pakan tersebut, cuman tidak diabsorpsi secara optimal. Di sini kita harus mengetahui apa itu pakan dan apa itu nutrisi. Pakan itu sendiri adalah
merupakan komponen yang sangat penting atau merupakan kebutuhan pakan yang setiap hari harus berbeda-beda sesuai dengan jenis, umur sapi, bobot badan sapi, lingkungan, dan kondisi fisiologi dari sapi tersebut. Jadi pakan harus kita sesuaikan dengan kondisi sapi, jenis sapi, maupun umurnya sapi. Di balik itu, pakan harus mengandung beberapa nutrien yang dibutuhkan oleh ternak, namun tetap dalam keadaan jumlah yang seimbang. Adapun nutrien yang dibutuhkan di sini yaitu seperti adanya karbohidrat, lemak, kemudian adanya protein, vitamin, terus kemudian ada kandungan air dan beberapa kandungan unsur organik serta mineral. Sedangkan nutrisi tersebut adalah apa yang mengandung di dalam pakan tersebut atau kandungan dari pakan. Jika pakannya merupakan kebutuhan, tapi nutrisinya adalah kandungan dari pakan itu sendiri. Kita kembali ke pencegahan daripada malnutrisi. Kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui pada saat pencegahan dari malnutrisi ini. Yang pertama sekali, memahami penyebab malnutrisi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menyebabkan dari kondisi malnutrisi pada ruminansia. Kemudian yang kedua itu, kita harus mempelajari faktor yang menyebabkan malnutrisi. Selain memahami apa itu penyebab malnutrisi, kita harus juga mengetahui faktor yang dapat menyebabkan malnutrisi. Yang ketiga, itunya adanya identifikasi semua gejala atau simptom di mana kita ketahui bahwa gejala-gejala dari malnutrisi tersebut, maka kita dapat melakukan pencegahan. Yang keempat, cukupi nutrisi dalam setiap pakan. Jika setelah kita mengetahui penyebab dari malnutrisi, faktor yang menyebabkan malnutrisi, dan kita dapat mengidentifikasi kasus pada malnutrisi, maka hal terakhir yang harus kita lakukan yaitu mencukupi nutrisi pada pakan, yang dimana kita ketahui bahwa nutrisi tadi kandungan dari pakan itu sendiri. Selain pencegahan, kita harus dapat mengetahui atau dapat melaksanakan pengobatan jika malnutrisi tersebut sudah terjadi pada ternak ruminansia. Beberapa yang harus kita lakukan seperti pemberian pakan yang mengandung karbohidrat, lemak, kemudian protein tinggi, dan ada beberapa peningkatan pemberian jumlah pakan dari jumlah pakan awal. Kemudian pemberian ekstra pankreas kering atau dengan pemberian enzim amilase, protease, kemudian fase secara langsung yang dapat kita berikan kepada ternak atau hewan malnutrisi. Yang keempat yaitu pemberian vitamin pada hewan jika ruminansia tersebut sudah terindikasi atau terinfeksi malnutrisi. Untuk selanjutnya, beberapa hal yang harus kita ketahui penyakit malnutrisi yang berkaitan dengan penyakit yang berkaitan dengan malnutrisi, yaitu seperti hal-hal yang harus kita lakukan di sini adalah good health balance condition, di mana adanya keseimbangan kondisi yang seimbang dalam kondisi yang seimbang. Dalam kondisi ini ternak dalam kondisi yang sehat. Dalam hal ini terjadi keseimbangan antara input nutrisi dengan produksinya. Jadi ada seimbang antara nutrition input dengan productive output. Jadi adanya seimbang antara nutrisi dan produksi. Yang kedua, di sini adanya kita lihat itu a balance condition, di mana unbalanced condition, di mana kondisi sakit atau terinfeksi penyakit. Dalam kondisi ini, ternak dalam keadaan sakit atau terinfeksi penyakit, asupan nutrisi ternak akan berkurang karena ternak akan
nafsu makannya itu akan menurun atau menghilang. Jadi tidak adanya balance antara nutrisi dengan produktif. Jadi di sini dikatakan unbalanced condition. Yang ketiga itu adanya subclinical nutrient excess, di mana kondisi kelebihan nutrisi, kondisi kelebihan di mana di sini dapat kita lihat bahwa kondisi kelebihan nutrisi atau gejala subklinisnya pada kondisi ini terjadi kelainan subklinis, di mana terjadi penurunan produktivitas ternak akibat kelebihan nutrisi atau akses nutrien, sedangkan produksinya rendah. Kasus ini banyak terjadi di lapangan akibat pola pikir peternak yang salah, di mana tentang manajemen pemberian pakan. Jadi di sini tidak adanya keseimbangan antara pemberian pakan dengan produksi. Pemberian pakan yang terlalu tinggi tetapi produksinya rendah. Yang keempat itu ada subclinical atau product nutrient input, di mana kondisi kekurangan nutrisi atau gejala subklinisnya pada di sini adanya subclinical atau reduced nutrisi input, di mana kondisi kekurangan nutrisi dapat kita lihat gejala klinisnya yaitu seperti pada kondisi ini terjadi kelainan subklinis di mana ternak produktivitasnya tinggi sedangkan input nutrisi tidak mencukupi. Dengan kata lain, di sini ternak tersebut atau ruminansia tersebut produksinya tinggi, tetapi nutrisi atau pakan yang diberikan itu tidak mencukupi untuk menghasilkan atau memproduksi seperti yang kita inginkan. Di sini dapat kita lihat beberapa setelah kita mengetahui beberapa kemungkinan ruminansia tersebut malnutrisi atau beberapa kondisi yang berkaitan dengan malnutrisi, baik dari pakan, dari nutrisinya sendiri, kemudian ciri-ciri, kemudian pencegahan dan pengobatan. Kita akan langsung masuk ke penyakit malnutrisi pada ruminansia. Ada beberapa penyakit malnutrisi atau yang sering kita temui pada ruminansia. Yang pertama itu milk fever, kemudian ada the Downer syndrome, kemudian pregnancy toxemia, kemudian defisiensi zinc, kemudian ada Graves tetani, dan ada penyakit ketosis. Kita akan membahas satu persatu dari penyakit ini. Yang pertama sekali yaitu milk fever, di mana kita mulai dari pengertian. Milk fever ini disebut juga partonutrien paresis atau partonutrien hypokalkemia. Milk fever ini adalah penyakit metabolik yang sering terjadi sekitar waktu partus dan ditandai dengan hipokalsiemia, kelemahan, depresi, kesadaran. Sapi yang menderita partonutrien paresis ini akan 6 sampai 7 kali lebih beresiko mengalami distokia, 3 sampai 2 kali lebih beresiko mengalami retensi plasenta, 8 sampai dengan 9 lebih berisiko mengalami ketosis, atau ada 8 dari beberapa lebih beresiko mengalami mastitis dibandingkan sapi yang tidak mengalami partonutrien paresis. Adapun penyebab dari penyakit milk fever ini adalah ketidakmampuan sapi beradaptasi terhadap kebutuhan kalsium yang tinggi saat laktasi, sehingga menyebabkan kadar kalsium
dalam darah menurun, menimbulkan gejala klinis. Jika kita mengetahui arti atau definisi dari penyakit milk fever, maka kita di sini akan harus dapat mengetahui bagaimana cara pengobatan maupun pencegahan dari penyakit tersebut. Beberapa pengobatan yang dapat kita lakukan yaitu dapat kita lakukan injeksi kalsium dengan beberapa langkah. Di sini ada sapi yang bisa kita berikan 100 gram, kemudian kita larutkan 20-30% larutan. Kemudian di sini pada kambing juga ada dosis yang tersendiri. Terus kita dapat suntik intravena, kemudian bisa dapat suputan. Kemudian di sini kita juga harus mengetahui dosis awal sapi besar itu seperti apa. Kemudian sapi kecil itu berapa dosis yang dapat kita lakukan. Selain pada sapi dan pada kambing, di sini juga harus kita mengetahui yang pertama itu kita injeksi kalsium. Setelah itu kita harus mengetahui pada saat kapan kita dapat memberikan obat ini, seperti masa kering, kita dapat pemberian kalsium tidak boleh melebihi dari 100 gram per hari, kemudian tidak boleh melebihi 40 gram per hari. Pemberian pakan yang mengandung kalsium klorida, magnesium sulfat, amonium klorida atau amonium sulfat dapat kita berikan 10 hari sebelum partus. Hindari kondisi yang terlalu gemuk saat partus, kemudian ada ruang dan memberikan ruang melahirkan yang nyaman, menghindari stres yang berlebihan. Kemudian setelah kita lakukan beberapa hal ini, maka dapat juga kita lakukan pemberian 20 gram miligram hormon paratiroid 3 kali, pemberian 20 mg hormon paratiroid 3 kali sehari sejak 6 hari sebelum partus. Jadi ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan, yaitu setiap 8 jam dalam 48 jam pertama sebagian dosis awal. Selanjutnya 10 mg setiap 8 jam hingga partus. Jadi ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan pada saat pencegahan, baik itu pemberian secara injeksi pada saat masa kering atau pemberian hormon. Yang kedua adalah penyakit The Down-Narko Syndrome. Sebelum kita lebih lanjut, maka di sini kita harus mengetahui apa penyakit The Downer Syndrome ini. Penyakit ini merupakan penyakit yang dimana tiba-tiba adanya sapi atau ruminansia itu tiba-tiba ambruk. Kondisi yang sering terjadi pada sapi dan biasanya merupakan lanjutan atau komplikasi dari Yang kedua adalah penyakit The Down-Narko Syndrome, di mana penyakit ini merupakan satu kondisi pada sapi yang biasanya merupakan lanjutan atau komplikasi dari penyakit patunutrien varices tadi. Kondisi ini ditandai ambruknya yang berkepanjangan meskipun setelah diterapi dengan kalsium yang cukup intensif. Kita dapat melihat penyebab dari penyakit The Down-Narko Syndrome ini adalah seperti masih belum jelasnya atau diduga merupakan komplikasi dari milk fever atau patunutrien varices. Penelitian terbaru menduga terjadinya The Down-Narko Syndrome ini adalah dampak dari hipospotemia akut pada masa laktasi. Kemudian adanya traumatik pada medial otot paha, jaringan di sekitar sendi panggul, dan otot obturator sering terjadi dan tidak segera sembuh. Kemudian dari pemeriksaan pasca metra ditemukan trauma pada otot dan saraf ekstremitas, iskemia nekrosis pada otot ekstremitas, kemudian adanya miokarditas dan infiltrasi lemak serta degenerasi lemak pada hepar. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk pengobatan dari penyakit The Down-Narko Syndrome adalah
Hewan dapat diberikan preparat magnesium, kemudian dapat kita berikan fosfat atau kortikosteroid. Kemudian dapat juga diberikan yaitu tonik stimulan, kemudian vitamin E, kemudian dapat kita berikan selenium. Meskipun tidak selalu memberi meskipun perlakuan ini tidak selalu memberikan hasil yang seperti kita harapkan. Kemudian setelah itu dapat kita lakukan terapi cairan yang diberikan bila hewan tidak mampu meminum atau dengan jumlah yang cukup. Yang ketiga, adanya penyakit pregnancy toksemia. Adapun penyakit pregnancy toksemia ini adalah yang ketiga, adanya penyakit pregnancy tokse. Yang ketiga adalah penyakit pregnancy toksemia. Dengan kata lain, penyakit ini lebih dikenal dengan fatty liver disease, di mana istilah pregnancy toksemia ini lebih tepat digunakan pada sapi potong karena kejadiannya pada saat bunting. Penyakit ini mirip dengan penyakit pada domba yang banyak terjadi pada sapi potong sebelum partus atau sapi perah setelah partus. Adapun penyebab penyakit dari pregnancy toksemia ini adalah penyakit ini bermula adanya pembongkaran karena sejumlah besar lemak dari deposit menuju hepa. Kemudian hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan kebutuhan energi dengan asupan dan biasanya terjadi pada sapi yang melahirkan kembar dan karena kebutuhan energi yang sangat tinggi pada sapi perah setelah partus, terutama pada sapi yang berproduksi tinggi. Pengobatan dan pencegahan pada penyakit ini dapat kita lakukan seperti prognosis dubious. Secara umum, sapi mengalami anoreksia total dapat mengalami kematian. Namun bila makan dalam jumlah sedikit akan pulih dengan terapi suportif atau dan nutrisi. Kemudian di sini adanya dapat kita lakukan seperti terapi glukosa, kalsium atau magnesium yang membantu sementara. Kemudian ada pemberian anabolik steroid, vitamin, dan beberapa hal lainnya. Kemudian dapat kita lakukan seperti pemberian insulin 2 kali sehari dapat memacu, tetapi hal ini juga dapat memacu gangguan glukosa perifernya. Kemudian hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah usahakan agar sapi tidak mengalami obesitas pada umur kebuntingan akhir. Kemudian adanya penggunaan sistem BCS dapat digunakan untuk mencegah penggemukan. Yang selanjutnya dapat kita lakukan ya seperti upaya agar tidak mengalami masa kering yang terlalu lama. Penderita seringkali mengalami rendahnya conception rate atau sehingga memperpanjang laktasi dan masa kering. Penyakit yang keempat adalah penyakit defisiensi zinc. Adapun penyakit ini adalah penyakit kekurangan zinc di dalam tubuh yang dapat terjadi karena asupan zinc yang kurang di dalam pakan. Adanya gangguan dalam penyerapan zinc, kemudian meningkatnya kebutuhan serta ekskresi zinc. Rendahnya kandungan zinc di dalam pakan merupakan masalah yang sering ditemukan bahwa ternak sapi potong maupun sapi perah yang diberikan hijauan mengandung zinc sekitar 18 sampai dengan 23 mg per kilo akan mengalami defisiensi zinc. Rendahnya zinc dalam pakan akibat rumput yang tumbuh di daerah yang kurangnya mineral dan di daerah yang marginal. Penyebab terjadinya defisiensi zinc ini adalah secara umum hewan mengalami gangguan pertumbuhan, bengkak di daerah persendian, dan mudah sakit. Kemudian terjadi penurunan imunitas. Beberapa hal yang sering terlihat pada
ruminansia yang mengalami defisiensi zinc ini seperti manifestasi defisiensi zinc yang jelas tampak pada kulit. Kulit akan tampak menebal, kemudian rambutnya kasar, kemudian terjadinya parakeratosis disertai scaling atau bersisik, kemudian krusta, kemudian adanya alopecia. Cara pengobatan pada penyakit atau defisiensi zinc pada ruminansia ini adalah beberapa yang dapat kita lakukan seperti bahan pakan jadi terbiasa sudah mengandung unsur mineral yang seimbang. Kemudian sapi membutuhkan zinc sulfat itu 2 sampai 5 gram per hari, sedangkan domba 20 mg per hari. Bila kasus terjadi pada sebagian besar populasi, waspadai bahwa tanah tidak cukup mengandung zinc sehingga tanaman pakan tidak cukup mengandung zinc dan hewan akan mengalami kekurangan atau defisiensi zinc. Yang kelima adalah penyakit Graves tetani. Graves tetani ini juga sering disebut dengan hipomagnesemia, hipomagnesik atau tetani atau Coxsackie. Graves tetani pertama kali dilaporkan di Belanda tahun 1930. Setelah itu kemudian dilaporkan di beberapa lokasi tetani seperti di Inggris, kemudian Selandia Baru, kemudian ada di Amerika Serikat, dan ada di West Virginia. Kemudian serta beberapa tempat yang nama berbeda. Jadi beberapa wilayah atau beberapa negara yang adanya kasus dari Graves tetani ini akan menamai penyakit ini sesuai dengan nama wilayah yang berbeda-beda. Kemudian penyebab dari Graves tetani ini adalah hipomagnesemia terjadi akibat asupan magnesium dalam pakan yang sangat rendah. Kemudian adanya kehilangan magnesium tubuh yang berlebihan, misal melalui laktasi atau urinasi. Pada hewan yang muda, kemampuan absorpsi magnesium sangat baik dan semakin menurun sejalan umur hewan. Asupan magnesium yang rendah akibat padang pengembala yang tidak subur. Kemudian akibat pemberian pupuk yang tinggi, kandungan magnesium dan nitrogen. Kemudian adanya pemupukan berlebihan, kandungan magnesium akan menekan absorpsi magnesium sehingga kandungan magnesium dalam tanaman atau pakan sangat rendah. Kemudian pada laktasi sumber utama hilangnya magnesium dalam tubuh adalah yang terakhir itu adalah laktasi merupakan sumber utama hilangnya magnesium dari dalam tubuh. Selain itu, magnesium juga hilang melalui urin dan atau melalui keduanya. Selanjutnya adalah pengobatan dan pencegahan. Berikan pentobarbital 3 mg per kilo secara intravena atau untuk mengendalikan kejang serta memudahkan tindakan terapi lainnya. Berikan 400 ml atau 40% kalsium glufonat yang ditambahkan 30 ml magnesium fosfat 25% secara intravena perlahan setelah kejang teratasi. Kemudian sapi dapat kita berikan terapi berikan garam magnesium per oral 60 gram per hari. Kemudian dapat kita berikan magnesium oksida selama 7 hari untuk sapi dan 1 sampai 3 gram per hari selama 6 hari untuk pedet ruminansia kecil. Kita dapat juga memberikan magnesium secara efektif dengan cara 60 gram magnesium klorida dalam 20 ml air magnesium serum yang dapat meningkatkan dari 0,5 menjadi 2,22 mg dalam waktu 20 menit. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan memantau kadar magnesium individu atau kawanan. Selain itu juga dapat meningkatkan kandungan magnesium di dalam pakan.
Hal lain yang dapat kita lakukan adalah seperti menyemprot padang pengembalaan atau sumber padang hijauan atau hay dengan magnesium sulfat atau preparat magnesium lainnya yang merupakan pemupukan dengan produk yang mengandung magnesium dan menambahkan kandungan leguminosa dalam pakan. Yang keenam adalah penyakit ketosis, di mana kita ketahui penyakit ini merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan penimbunan benda keton, yaitu asam aseosetat, kemudian beta hidroksibutirat, kemudian hasil dekarbosilasinya. Di sini aseton dan aseton dan isopropanol di dalam cairan tubuh. Benda keton dapat tertimbun di dalam kemih atau ketonuria, darah, ketonemia, dan air susu, ketolaksia. Kita ketahui bahwa penyakit ketosis ini adalah penyakit perenangsi taksomia atau nama lain dari ketosis. Macam-macam penyakit ketosis dan penyebabnya, yaitu seperti salah satunya ketosis primer, di mana terjadi karena sapi memperoleh pakan yang jumlah yang terlalu sedikit. Kemudian gejala klinisnya yaitu produksi susu menurun, lesu, tidak segera bergerak walaupun didorong-dorong. Yang kedua yaitu ketosis sekunder, terjadi karena kelainan patologis seperti milpaper, metritis atau radang sekundenarum. Dan ketosis membentuk seperti jumlah pakan yang disediakan mencukupi tetapi sapi tidak mampu memakannya. Gejala klinis lainnya yaitu nafsu makan menurun, hipomagnesemia, hipoglikemia, gangguan fungsi hati. Yang ketiga yaitu ketosis alimenter. Penyakit ketosis ini terjadi karena proses ketogenesis kelebihan yang berasal dari asam butirat di dalam rumen dan amosum. Yang dapat kita lakukan di sini yaitu terapi dilakukan, perbaikan susunan pakannya atau rasio bahan pakan, anti ketogenik seimbang, dan dapat dengan penambahan pilopen glikol dalam ransum. Yang keempat adalah ketosis spontan, di mana terjadi pada sapi-sapi yang dirawat dan diberikan pakan kualitatif maupun kuantitatif yang mencukupi. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan pengaturan susunan pakan yang dibutuhkan oleh kelenjar susu. Pengobatan dan pencegahan pada penyakit ini dapat kita lakukan beberapa tahap seperti pemberian glukosa untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, kemudian pemberian hormon insulin, kemudian pemberian potasium klorat, potasium propionat, kemudian propilen glikol, kemudian dapat pemberian glukokortikoid secara injeksi, kemudian pemberian senyawa-senyawa secara oral seperti asam laktat, gliserol, asam propionat, kemudian propin glikol. Pemberian vitamin, tiroksin, kemudian ada klarahidrat, dan pemberian pakan yang sangat palatable yang akan menstimulasi pasokan bahan kering dan energi. Perhatian khusus yang sangat perlu pada saat masa kering kandang, sapi tidak boleh terlalu gemuk. Jadi dalam hal mengatasi beberapa penyakit ini yang harus kita perhatikan adalah yaitu pada saat masa kering di kandang, sapi tidak boleh terlalu gemuk. Kemudian harus adanya penambahan molasses dalam pakan selama beberapa minggu pertama kali laktasi. Kemudian ketosis ini dapat dicegah dengan pemberian ransum yang seimbang pada awal laktasi dan memaksimalkan pasokan pakan kering pada ransum
dan hendaknya sapi diberikan hijauan dengan kualitas yang baik, terutama pada saat awal laktasi. Alhamdulillah untuk hari ini materi kita tentang penyakit yang berkaitan dengan malnutrisi sudah selesai, dan untuk diskusi kita dapat menggunakan room chat atau langsung konfirmasi ke email saya dan kita dapat berdiskusi bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.